Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 9 September tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, mengenai para gadis, aku tidak mendapat suatu perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercaya berkat rahmat yang telah kuterima dari Tuhan. Aku berpendapat bahwa mengingat zaman darurat sekarang ini, baiklah orang tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang wanita? Janganlah mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang wanita? Janganlah mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kalian dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan. Waktunya singkat. Sebab itu dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Sabda Bahagia. Berbicara tentang bahagia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia diartikan sebagai keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Sedangkan kebahagiaan adalah ketentraman hidup, lahir maupun batin. Saudara-saudari terkasih, jika ditanyakan kepada kita masing-masing,
Apakah Anda sudah bahagia? Atau hidup Anda sekarang penuh dengan kurang bahagia, tiap hari mengeluh, cemas, gelisah atau marah, serta iri hati terhadap orang lain? Mungkin kita bertanya, mengapa temanku kelihatan selalu bahagia? Senyumnya lebar, seperti tidak ada bebannya. Mengapa Tuhan tidak adil kepada saya? Saudara-saudari terkasih, kenyataan hidup kita pastilah tidak 100% bahagia atau sebaliknya 100% menderita. Karena itu, setiap hari kita selalu berpikir, bagaimana agar saya bisa lebih bahagia? Ada begitu banyak tawaran. Kalau mau bahagia, harus menjadi kaya, harus beli rumah yang bagus dan besar, harus punya mobil yang mewah, dan sebagainya. Banyaknya tawaran itu seringkali membuat kita bingung. Cara yang paling tepat adalah lebih baik kita kembali pada sumber utama iman kita, yaitu Kitab Suci. Dalam Injil hari ini, berbicara tentang sabda bahagia dan peringatan Yesus. Dalam catatan Injil Lukas, lebih ringkas daripada yang ditulis dalam Injil Matius. Lukas hanya mencatat 4 tentang aspek berbahagia. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah jika demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dicela, dan ditolak. Saudara-saudari terkasih, Santo Ambrosius menyimpulkan keempat sabda bahagia ini ke dalam 4 keutamaan, yaitu sederhana, adil, bijaksana, dan tabah. Ia kemudian menerangkannya demikian: orang yang miskin, yaitu miskin dalam roh, tidak akan rakus, dia akan sederhana. Orang yang lapar, yaitu lapar akan keadilan, tidak akan menolak berkat yang diberikan untuk kepentingan bersama, tidak mengingini dan merampok milik tetangganya, namun dia akan penuh belas kasihan. Orang yang menangis itu tidak sombong, ia penurut, tenang, serta rendah hati. Dan yang terakhir, orang yang tabah punya kelembutan. Keempat keutamaan ini saling mengikat dan membawa ganjaran yang berlimpah kepada kebahagiaan. Semoga demikian. Amin.